Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin min suhbatihi wattiba'ihi bil qulub fi daril maqam wal na'im wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah sehingga kita di pagi sekarang ini tempat yang insyaallah menghormati Allah Subhanahu wa taala bisa duduk sejenak guna untuk menambah ilmu perwakilan dengan harapan mudah-mudahan jika kita semua Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hamba-hambanya yang soleh, hambanya yang mendapatkan keuntungan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah wa salamuhu kepada mudah-mudahan tentang berkurang limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari alam-alam kebodohan menuju pada ketenangan di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat, terutama dua para masjid yang kami hormati. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu doa Aqidatul Awam dengan harapan mudah-mudahan kita ini dapat dan menghafalkan dengan sering membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daru bismillahirrahmanirrahim bil insani walhamdulillahil qadiril awwali wal akhiril qadim la tamuri summa salatu wassalamu sabatan ala nabi khairi man qadara wa alihi wa sahbihi wa tabi'in sabila dinil haqi wal muhtadi wa ba'du ta'ala wujud al-ma'rifah billahi sirina shifa wallahu mawjudun qadirun baqi muqaribun lil khalqi ikrahi wa qaribun في كل شيء سميع بصير والمتكلم له صفة سمعة تختلف وقدرة إرادة أحسن كشف
Ibadah cinta tapi ilmaroni Esyarul kasadil malaika Wajibul farqanul yalika Walusa'ilu bintul biwa'idin Rahmatikam sinadihum biwa'idin. Para Bapak Ibu yang dihormati, melanjutkan kajian intinya yang mana sebelumnya telah dibahas panjang lebar tentang masalah wudu maupun wudu umum dan sebagainya. Sehingga insyaallah dari sekarang ini kita ini akan membahas tentang masalah syarat dan juga perkara yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu. Syurutul wudu adalah syarat-syaratnya wudu. Khamsatu asyara syaratan, ada 10 perkara. Ini kemarin rukunnya wudu, sekarang ada syaratnya wudu. Kalau rukun itu perbuatan yang harus dilaksanakan ketika kita ini melaksanakan kewajiban itu. Kalau syarat, satu perkara yang harus kita laksanakan sebelum melaksanakan perkara wajib. Kedua-duanya rukun dan syarat ini harus dilaksanakan, harus dipenuhi. Andai kata ada salah satu daripada kedua itu yang ditinggalkan, maka perbuatannya tidak sah. Jadi kalau rukun suatu perkara yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan kewajiban atau perkara, seperti rukunnya sholat, takbir ini harus dilaksanakan ketika kita ini melaksanakan kewajiban itu sholat. Tetapi kalau syarat itu perkara yang harus kita dilaksanakan, yang harus kita penuhi sebelum melaksanakan kewajiban itu. Seperti kita melaksanakan sholat, syarat yang terlebih dahulu harus wudu. Jadi wudu ini dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama ini secara singkat saja, al-Islam harus beragama Islam. Yang kemarin-kemarin sudah dijelaskan. Jadi kalau ada orang melaksanakan wudu, tapi mereka tidak beragama Islam atau belum masuk agama Islam, belum makan, maka wudunya tidak sah. Kemudian lagi tamyiz, orang yang berwudu agar menjadi sah, wudunya harus tamyiz, yaitu harus pintar. Jadi wudu ini tidak disyaratkan yang kemudian terdiri daripada orang yang balik. Jadi anak-anak kalau seadanya dia sudah pandai, seadanya dia sudah tahu, maka kata dia melaksanakan wudu, maka wudunya harus sah. Kalau anak yang belum tamyiz, maka wudunya tidak sah. Apakah ada anak yang melaksanakan? Tetapi ada anak yang diharuskan berwudu walaupun dia belum tamyiz. Ada anak wudunya tidak sah apabila anak belum tamyiz, belum pintar. Bukan belum balik, tapi belum pintar. Kalau balik sudah berumur 15 lagi anak-anak laki-laki. Jadi pintar, walaupun di bawah umur 10 tahun, kalau dia sudah pintar, sudah jemo sendiri, sudah mengetahui arah-arah timur dan sebagainya, maka mereka tadi berwudu, maka wudunya sah. Kalau belum tamyiz tidak sah. Tetapi ada anak yang harus melaksanakan wudu walaupun belum tamyiz, yakni ketika
ketika akan melaksanakan tawaf. Yang mana tawaf itu sendiri harus berwudu. Lagi yang harus dipenuhi ialah al-iqa'ah al-haidi wal nifas. Syaratnya lagi, jadi khusus bagi orang perempuan, ialah agar wudhunya menjadi sah, yaitu harus suci daripada haid dan nifas. Jadi andai kata ada ibu haid seumpamanya untuk melaksanakan wudhu, maka wudhunya tidak sah. Ya, jadi ibu dalam keadaan haid atau nifas wudhu seumpamanya, maka wudhunya tidak sah. Karena apa? Karena syaratnya harus suci daripada haid dan nifas. Kalau orang laki-laki tidak. Kalau orang laki-laki tidak disyaratkan harus suci daripada hadas besar. Dia semuanya minum. Ini ada kata wudhu, maka wudhunya besar kalau orang laki-laki. Dan orang laki-laki ini sebelum mandi di sana juga disunatkan wudhu. Bihal sudah yakuna hunaka ismuh. Dan lagi ialah syaratnya agar wudhunya sah ialah al-iqar an-nafaru amma yamna'u usul al-ma'i al-bashar, ialah harus suci anggota badannya, suci bersih daripada sesuatu yang bisa mencegah sampainya air kepada anggota badan. Dan sudah patuh. Dan lagi perlu diketahui agar wudhunya bisa sah, ini ibu-ibu bapak-bapak yang mungkin bagi anak-anak ini ialah al-ilmu bifardiyatihi. Agar wudhu kita yang jadi sah, syaratnya lagi ialah al-ilmu bifardiyatihi, harus tahu dengan kefarduan wudhu. Ini harus tahu antaranya yang fardu dengan yang sunnah. Bi ayyana man yuridul wudu'a ayna wudu'a fardu. Itu dengan pengertian dia melaksanakan wudhu supaya dia ingin melaksanakan sholat, atau supaya dia ingin menyentuh Al-Quran, maka dia harus tahu bahwasanya wudhu yang ingin melaksanakan sholat atau wudhu yang ingin menyentuh Al-Quran wudhunya wajib. Kalau dia berkeyakinan bahwasanya kita yang melaksanakan wudhu, orang yang melaksanakan sholat, supaya saya ingin wudhu, berkeyakinan sunat, jadi wudhunya di sunat, maka wudhunya tidak sah. Alias andai kata wudhu tadi digunakan untuk melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Dan lagi Allah yang tadikan fardan bin wudhu sunatan. Dan lagi ini khilaf ulama. Ini ada ulama yang mengatakan harus tidak meyakini perbuatan di dalam kefarduan wudhu, tidak diyakini perbuatan yang sunnah. Ini seperti kita ini membasuh tangan, ini basuh tangan dan sunnah, kan wajib. Membasuh kepala wajib. Maka ini harus tidak meyakini bahwasanya membasuh tangan ini adalah wajib. Andai kata ada orang yang meyakini basuh tangan atau kaki ini adalah sunnah, maka ini wudhunya tidak sah. Ini cuma ini sebagian ulama saja. Tetapi ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa untuk ataupun bagi orang awam yang masih baru masuk agama Islam, ataupun bagi orang-orang yang baru mempelajari agama Islam. Ini orang-orang yang baru masuk alam semuanya wudhu, dia tidak tahu ini mana yang wajib, mana yang sunat,
apakah membasuh kepala ini sunat pada ini kata ulama. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh diyakini sunat, dan juga ulama ada yang mengatakan yang memperbolehkan bagi orang yang baru masuk ke dalam agama Islam atau bagi orang yang baru belajar agama Islam. Tetapi bagi orang-orang yang sudah berkecimpung dengan ilmu agama Islam ataupun bagi orang-orang yang sudah hidup dengan para ustaz kiai ulama, maka dia wudhunya tidak sah. Kalau seandainya membasuh kepala, ini dia ini perbuatan sunnah. Ini adalah syarat-syaratnya dilakukan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang adalah yang tentang pembahasan wudhu. Ini ingin menerangkan perkara yang berdasarkan kepada wudhu. Kalau wudhu, perkara-perkara yang berdasarkan wudhu. Ta'rifun Nawawi Jarmonat bidri wabwa alizir syai'at asli. Apa yang dikatakan perkara yang membatalkan itu ialah sesuatu yang bisa menghilangkan perbuatan itu. Nanti kita ini suci, kemudian sucinya hilang, maka itu yang dikatakan definisi daripada perkara yang membatalkan. Wal-baratu biha al-asbabul lati yang kami biar-biru. Sedangkan yang masuk di sini ialah yang dikatakan perkara yang membatalkan wudu ialah sesuatu sebab yang bisa menghilangkan daripada habisnya perbuatan itu sendiri. Wajah apapun yang mana perkara yang membatalkan wudu ini ada empat. Jadi Bapak Ibu, perkara yang membatalkan wudu ini ada empat. Yang pertama adalah al-awwalu al-ghaibu min ahadis sabilaini, ialah keluarnya sesuatu daripada salah satu jalur dan dua, yaitu kubur dan kubur. Mengumulin al-kuburin rihun al-kuburin, itu keluarnya satu perkara daripada kemaluan, kedua kemaluan, rihun al-kuburin, baik berbentuk air al-kuburin atau selain air, illal maniyat, kecuali mani. Ini Bapak, ini perjuangannya ini cuma satu. Sesuatu yang keluar daripada kemaluan ini bisa membatalkan kepada wudu, baik berupa apa saja, berupa benda, angin ataupun barang encer, kecuali mani ini tidak membatalkan kepada wudu. Sawa'un akana al-khariju mubtada ghayra mubtada raddat ahjaba, baik barang itu yang keluar, baik berupa perkara yang biasa keluar, atau ghayra mubtada atau sesuatu yang tidak biasa keluar. Supaya kita ini tahu-tahunya tidur-tiduran, tahu-tahu keluar kelereng supaya ya, tahu keluar kelereng ya, kalau itu ya kelereng ya. Atau kita tidur-tidur setelahnya jongkok kita punya mantu akan duduk setelahnya, kok tahu-tahunya dari kemaluan keadaan depan, kok tahu-tahunya keluar benda apa semuanya, darah, keluar darah semua, maka wudhunya batal. Rangkaian awal dari barang itu merupakan perkara yang kecil ataupun merupakan perkara yang hangus seperti kelereng. Atau tadi merupakan barang yang kecil, keluar darah.
sudah punya penyakit, keluarga atau orang yang punya penyakit hati-hati. Ini adalah perkara yang berusaha ataupun membatalkan pada wudhu yang pertama ialah keluarnya bukan daripada salah satu kemampuan. Lima terbagi wilayah ibu wudhu. Kenapa hal itu kok tidak membatalkan kepada wudhu? Li'annahu awjaba wa abdahu minal wudhu wa huwa al-muslim fala yujibul wudhu. Keluarnya mani tidak bisa membatalkan kepada wudhu karena keluarnya mani itu sendiri mewajibkan kepada suatu perkara yang lebih besar. Apa perkara yang lebih besar? Yaitu mati. Ini kalau keluar mani wudhunya tidak batal, tetapi dia mempunyai hadis besar yaitu mati. Sehingga andai kata ada orang punya wudhu, dia masih punya wudhu, kemudian keluar mani seumpamanya. Sudah keluar mani, setelah keluar mani mati dia. Setelah mati tanpa wudhu, maka dia bisa melaksanakan sholat dan bisa menyentuh Al-Quran. Kemudian azani, kemudian yang kedua adalah yang membatalkan kepada wudhu. Ini bagi ibu-ibu bapak-bapak yang selalu iktikaf di masjid ataupun selalu di mana. Yang membatalkan kepada wudhu yang kedua adalah zawalul aqli binawin aw ghairihi, ialah hilangnya akal binawin dengan sebab tidur aw ghairihi atau lainnya. Ini hilangnya akal, ini supaya kita ini akal hilang, maka wudhunya banyak. Illa binawin tawhid, obat ini dimaksudkan minal arti, kecuali tidurnya seseorang. Jadi hilangnya akal ini bisa membatalkan kepada wudhu, kecuali hilangnya akal yang disebabkan tidurnya orang yang duduk yang menempatkan kepada bumi ataupun lantai. Ini bagi orang yang duduk bersila semua. Jika pokoknya menyentuh kepada lantai, walaupun jadi ketiduran, maka dia bulunya tidak sebab ada bizawalil haqqi anda, baik dia itu ada kesengajaan untuk menghilangkan akal atau tidak. Wa yaqulu zawalul haqqi binawmin aw jununin aw imanin aw sufrin aw bidzalik. Dan hilangnya akal itu sendiri banyak macam-macamnya, di antaranya karena sebab gila. Di orang gila wudhunya batal. Awal lain apa orang yang terkena penyakit ayat. Orang ayat ini biasanya orang ayat ini berdiri tahu-tahunya lompat, ya. Duduk tahu-tahunya semampunya dalam orang ayat. Ini ada kata orang ayat. Ini ketika itu jatuh dari berdiri ataupun rawat daripada dia duduk, maka wudhunya batal. Al-sufri al-nahudari, kalau hilangnya akan disebabkan dengan mabuk karena minuman semuanya. Ataupun yaitu mabuknya dengan berbubar semuanya. Tetapi mabuknya yang sekiranya akan hilang. Tetapi kalau cuma mabuk biasa, mabuk di dalam pesawat, mabuk dalam mobil semuanya. Kalau akalnya tidak sampai hilang, maka wudhunya tidak batal.
Surat An-Nahl lagi yang betul-betul ada. Sedangkan syarat-syaratnya tidur yang tidak membatalkan wudu, yakni ada 4. Yang pertama adalah ayyakuna mumakkinan ma'adatahu minal ardi, ialah harus pantatnya harus disentuhkan kepada lantai ataupun kursi, dan tubuhnya tidak batal. Yang kedua, ayyakuna muqtadaran bil hadis ayna salukitan bil badanati wala bil umuri, harus dalam keadaan duduknya harus biasa-biasa saja. Jadi apa itu, kepalanya tidak didudukkan yang terlalu sangat sehingga pada semuanya dia duduk, tapi kepalanya didudukkan ke depan, tapi tubuhnya bisa batal. Kenapa? Karena kalau sudah kepalanya diturunkan, bisa jadi pantatnya terangkat. Kemudian lagi ayat saya pada al-alatul nabiyina alaiha. Wuduknya seseorang yang tidak membatalkan kepada wudu, syaratnya lagi adalah dia harus bangun, harus ingat daripada wuduknya al-alatul nabiyina alaiha pada waktu dia dalam keadaan semula. Jadi waktu dia duduk, tidur semuanya. Jadi waktu duduk dia sudah teringat bangun dari tidurnya. Kalau seumpamanya sekarang ada orang tidur dulu, ini waktu dia itu berdiri, mengingat, alias dia masih dalam keadaan tidur. Ada orang semuanya duduk sudah ingin melaksanakan sholat, dapat semuanya orang itu. Kemudian diangkat. Ketika diangkat, orang itu belum bangun juga, alias masih tidur, maka wudhunya itu sudah batal. Jadi ini syaratnya harus bangunnya, harus beringatnya dari tidur, ini harus dalam keadaan duduk juga. Jadi semuanya ada orang tidur, duduk begini saya tidur. Nah ini waktu ingatnya, bangunnya, waktu dalam keadaan duduk. Jadi kalau semuanya ada orang tidur, duduk semuanya, ini diangkat, dia masih belum teringat, masih tidur terus. Kemudian setelah lama-lama dalam mendengar suaranya imam sudah Allah berdiri, tapi teringatnya sudah dalam keadaan berdiri, maka wudhunya sudah batal. Dan lagi syarat yang ketiga, ialah syarat yang keempat. Dan lagi syaratnya orang yang tidurnya tidak batal ialah Allah birahu maksunan enterrodi biburu diri itu asna'anahu. Harus tidak ada orang yang bercerita bahwasanya kamu telah tidur. Tidak ada orang yang mengharapkan kamu pun kentut. Jadi ada orang yang mengatakan tadi kamu kentut. Ini wudhunya batal. Ini orang tidur kan, dia kan batal. Tidur wudhu semuanya. Ini dia kentut, dia tidak merasakan. Walaupun dia kentut, tetapi tidak ada orang yang memberitahu semuanya. Maka kemudian adakah ada melaksanakan sholatnya sah. Kenapa? Karena wudhunya tidak batal. Kalau sekarang ada orang yang dipercaya disebutkannya semua bentuk tadi dengan suaranya, maka wudhunya batal. Dan lagi perlu diketahui bahwa orang itu ini kadang-kadang kita ini duduk-duduk, terutama bagi orang yang
dulu makannya makan pedas-pedas semuanya. Ini biasanya perut selalu berbunyi roh. Ya, kadang-kadang kita ini sujud ada suara roh. Maka itu kalau suaranya itu tidak sampai keluar angin, maka wudhunya harus besar. Kadang-kadang bagi imam semuanya ya cuma bunyi, kemudian makmumnya dengar suaranya ya. Nah ini si makmum jangan langsung memponis dia betul, karena bisa jadi dia suara bunyinya yakin banyak yang mengalami ini ya. Ya baiklah. Nah, ya, ini adalah wudhunya tidak batal. Karena cuma suara dalam perut saja. Kalau sekiranya dia tidak sampai keluar angin, maka wudhunya tetap harus besar. Kecuali kalau suaranya si makmum yang kayaknya ada suaranya terus. Ya, tapi kalau seandainya ada bau suaranya, maka itu bisa dikatakan batal. Kemudian syaratnya lagi ialah yang membatalkan wudhu yang terkait iltiqa'u basyaratain rajulin wa imra'atin kabiratin ajnabiyyaini min ghairi ha'il. Lagi yang bisa membatalkan kepada wudhu ialah bertemunya kulitnya orang laki-laki dan perempuan. Ini perlu kita ketahui bahwa Ibu, ini yang bisa membatalkan kepada wudhu bertemunya kulit antaranya laki-laki dan perempuan. Kalau sekarang bertemunya bukan kulit, kan semua berbadan bukan kulit semua, seperti rambut sumpahnya, atau giginya disentuh sumpahnya, atau menyentuh kepala tubuh, maka wudhunya tidak batal. Ini supaya kita ini dewa cara Jawa, kemudian karena dia berurusan apanya sumpahnya ya, kemudian giginya disentuh sumpahnya, maka wudhunya tidak batal. Adapun tubuhnya dia menyentuh kepada tubuh atau menyentuh kepada rambutnya. Bagi suami istri semuanya ya, habis melaksanakan sholat maghrib, kemudian balik tidur berduaan, rambutnya ya yang kesentuh semuanya, maka ini wudhunya tetap harus besar tidak batal. Kenapa? Karena syarat tersentuhnya antara orang laki-laki yang sama-sama besarnya ini adalah harus tersentuhnya 20 kalau dari sisi berkumpul bersama, maka terkecuali daripada menyentuh gigi, kuku dan juga rambut. Dan lagi harus ikhtilaf jinsi, harus berbeda jenis antara laki-laki dan perempuan. Ayatun akan diraiki dan keduanya harus sudah sama-sama besar. Balagha as-suhbati Allah yang sekiranya ada rasa syahwat kepada anak itu. Jadi walaupun belum balik, ibu-ibu berdoa ini tersentuh kepada anak perempuan, anak laki-laki, perempuan semuanya, ataupun perempuan itu kepada anak laki-laki, walaupun belum balik, kalau tidak ada syahwat, maka wudhunya batal. Ayatun al-Qur'ani dosa berulang mahramiyah, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan lain sebagainya. Ini beberapa ibu-ibu yang dapat kami sampaikan
Mungkin ada pertanyaan atau ada mungkin terjadi ya, yang mau bertanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dan ini kena ke keluarga saya bahwa anak sama istri ini di luar tema bahwa ini menerangkan masalah wudhu, tetapi ini berkaitan juga dengan wudhu dengan sholat. Jadi anak saya nanya ke saya dan ini masalah dia melaksanakan sholat dan jadi minimal biasa 7 hari gitu. Ada yang 15 hari. Tetapi anak saya biasa 7 hari head itu. Biasa 7 hari. Tetapi sesudah 7 hari itu keluar lagi atau termasuk penyakit atau nungguin 15 hari atau sebenarnya udah 7 hari ini ada 2 hari udah 2 hari ini nggak keluar lagi, kita udah 2 hari keluar lagi kita. Nah udah gitu apakah kita langsung apakah kita sholat atau tidak? apakah langsung wudhu lagi udah 2 hari kan biasa 7 hari udah 2 hari udah terus kita apakah langsung wudhu sholat pelaksanaan sholat. Nah udah gitu pelaksanaan sholat udah 1 hari keluar lagi. Jadi yang apa Ya. 15 hari nah tetapi anak saya sesudah 15 hari ternyata dalam 15 hari dalam 2 hari ada dalam 15 hari datang lagi gitu. Itu satu anak saya. Jadi nanyain saya mana yang ada itu gitu. Yang kedua istri saya kan dulu pernah disuntik gitu kan supaya anak gitu anak ya. Jadi disuntik ini biasa 7 hari gitu kan. Istri saya juga ternyata udah 7 hari bersih sholat 1 hari keluar lagi 1 hari bersih keluar lagi kadang-kadang 3 hari bersih sampai tidak ada lagi dan 3 hari nggak ada lagi itu yang kita lakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya tentang masalah itu tadi. Ya. Kamu pas waktu saya sendiri, suami istri tadi, yang mesin persentuhan tadi, mesin itu sama kulit, memang punya akal. Ya. Kedua, tentang masalah anak, misalnya kayak pribadi saya nih, namanya kan istri kedua, maksudnya kerja kiri, misalnya, Anaknya ya katakan kita kiri, Kiri. apakah ibaratnya anak kami sama ya namanya apakah dibatal dua-duanya atau ya dua-duanya Dengan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada? Ada. Terima kasih pertanyaan yang pertama. Ini masalah head ya. Ini ibu bapak menghormati head itu ada batasannya. Jadi paling sedikitnya orang head
Tapi paling sedikitnya itu bisa diikuti yaitu harus minimal 24 jam sehari semalam. Ini biar di minimalnya. Jadi andai kata ada orang ini harus sudah sehari semalam. Kalau orang bebas tak kecerutan sedikit saja. Kalau orang bebas. Dan paling banyaknya adalah 15 hari. Maka di luar daripada itu, maka nanti dikatakan darah istihadah. Apa darah istihadah itu? Darah penyakit yang tidak dikatakan haid. Sekarang seumpamanya ada orang keluar darah, ada orang sebenarnya keluar darah karena maksimalnya adalah 15 hari. Dia setelah 7 hari dia mampat darahnya. Ya, darahnya tidak keluar. Kemudian setelah 8 harinya atau 9 hari kemudian keluar lagi. Apakah itu masih dihubungi darahnya? Ini secara kesimpulan, ini kalau masih koridornya 15 hari, maka itu dikatakan darah haid. Dia ada kata dia setelah mandi semuanya ya, dia mampu, dia yakin dia suci semuanya, kemudian mandi semuanya kan. Bagi orang yang belum biasa, biasanya orang yang belum biasa, kalau yang sudah biasa ya. Kemudian mandi, dan setelah 8 harinya atau 9 harinya keluar lagi, maka darah itu tetap dikatakan darah haid. Yang mana darah haid itu salatnya tidak wajib salat dan salatnya tidak wajib diqadha sampai mencapai 15 hari daripada darah haid yang keluar pertama. Jadi orang itu tetap dikatakan haid selagi masih ada di angka 15 hari. Yaitu jadi masih dikatakan darah haid. Dan ini biasanya ibu-ibu yang lebih tahu nanti keluarnya sedikit semuanya sedikit. Bahkan ada orang yang biasanya ada juga orang lain yang cuma 3 hari ada. Ada orang lain yang biasanya 10 hari ada. Ya. Tapi kalau masih dalam 15 hari, maka pada itu dikatakan darah haid. Tapi kalau sudah di luar daripada itu, 17 hari semuanya, maka dari itu dikatakan darah istihadah, darah penyakit, yang mana orang itu pada waktu itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Bagaimana sholatnya? Ya sepenuhnya harus semuanya bisa ditutup dengan supaya dan sebagainya, maka dia harus sholat, harus tutup dan sebagainya. Kalau seandainya tidak sholat, maka sholatnya wajib diqadha. Kalau yang lebihnya daripada 15 hari, saya masih keluarga semua tidak bisa sholat, maka dicatat bahwasanya sholat itu wajib diqadha. Ya. Kemudian yang kedua, bagi anak tiri bahwa ibu yang terhormati, bagi anak tiri ada tiri ya. Bagi anak tiri yang sudah dikumpuli istrinya, maka anak tiri nanti akan menjadi mahram. Ya, kalau anak tiri, kecuali anak-anak, ya, kalau anak-anak bukan anak tiri, ambil anak orang sekolah. Walaupun dia sesayang apapun, sedekat apapun dengan bapaknya, maka tetap dia punya bapak. Dan lagi bapak ini, bapak ibu yang akan dihormati. Ini banyak hukumnya kalau anak tidak mendapatkan warisan, ya, bukan ahli waris.
dan lagi tidak bisa menjadi wali nikah. Ini dari mengambil anak-anak semuanya. Ini karena saya dan sebagainya. Kemudian orang tuanya tidak ada, tidak dimintai semuanya. Kemudian orang ayah angkatnya yang menjadi wali nikah, ini tidak sah, tidak boleh. Jadi masalah anak angkat, ya, kalau masalah anak angkat, masalah warisan, dan masalah wali, masalah mahram, batal yang wudhu dan sebagainya. Ya, jadi kalau ini mengambil anak angkat, yang sekiranya nanti bisa mewarisi pada hartanya, menyentuh dengan batal wudhunya, maka ambillah anak yang masih dalam keadaan bayi. Dan anak bayi diambil, kemudian dia diusahakan yang sekiranya dia menyusu kepada istrinya. Kalau sudah menyusu kepada istrinya, ya baik cuma 1 hari saja, ini susuannya sudah menyusu sebanyak cuma 1 hari, karena syaratnya itu adalah sekadar menanamkan 3 kali susuan. Kalau sudah 1 hari kan sudah berulang-ulang, maka nanti baru nanti akan jadi nasab. Nasabnya dengan apa? Nasabnya dengan kodok, dengan susuan, dengan anaknya. Orang yang menyenangkan dia akan menjadi mahram, bisa menjadi wali, bisa mewariskan. Dan melihatnya awalnya, lihat awalnya walaupun pelajaran sebagainya, ini tidak haram. Kalau sudah menjadi anak susuan. Jadi kalau bisa berubah itu, kalau ingin mengambil anak dengan anak yang sudah dewasa, ya. Jadi misalkan ambil dari kecil yang sekiranya sudah disusui, ya mungkin itu ya. Yang masih, kalau yang anak tiri, ya, kalau sudah ibunya dipukuli, maka dia jadi anak. Dia tidak batal, ya. Anak tiri tidak batal, berarti dengan mahram musyawarah, dengan berdua, ya. Dan tidak boleh dikawin. Karena sama anak tiri sama tiri boleh dikawinkan dia. Anaknya bapak, anaknya yang ibunya yang lain, ya. Kalau boleh dikawinkan, tapi untuk dikawin bapaknya bapak tirinya ini tidak boleh. Ya, mungkin bapak ibu yang dapat kami sampaikan ini masalah itu boleh. Mudah-mudahan jadi yang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana fa'alna Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fa'alna wa qarabana Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami kurang lebihnya mohon hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.